Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri bangun ruang, yaitu tepatnya tentang ciri-ciri dari balok. Teman-teman tahu tidak gambar balok itu seperti apa? Gambar balok itu nggak jauh berbeda dengan gambar dari kubus. Cuman untuk balok sendiri itu memiliki panjang atau sisinya berbeda. Di sini saya akan menggambar sebuah balok. Jadi teman-teman bisa ikuti gitu ya. Gambarnya cukup mudah sekali. Teman-teman bisa seperti ini dulu. Nah, lalu tengahnya teman-teman bisa seperti ini. Nah, jika teman-teman sudah seperti ini, tinggal gini aja. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu gambar balok. Cukup mudah bukan teman-teman menggambar sebuah balok. Oke, atau teman-teman bisa menggambarnya secara vertikal seperti ini, panjang dulu ya. Setelah itu seperti ini ya. Ini kurang panjang ya. Nah, jika teman-teman sudah seperti ini, teman-teman tinggal tarik garis saja. Jadi bangun ruang itu sebenarnya sangat mudah sekali. Nah, ini adalah gambar dari balok. Nah, teman-teman tahu nggak ciri-ciri balok itu seperti apa? Oke, di sini saya akan menuliskan dari ciri-ciri balok. Oke, saya buat dulu ya. Tulis ciri-cirinya. Nah, di sini ciri-ciri balok. Yang pertama, memiliki enam sisi. Di mana sisinya berhadapan. Nah, ini ya teman-teman. Jadi sisi balok itu yang seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah sisi teman-teman. Nah, ini adalah sisi balok. Ini adalah sisi samping. Balok itu ada sisi samping, depan, belakang, atas, bawah. Terus yang kedua, memiliki 12 rusuk. Nah, di mana rusuk yang sejajar besarnya sama. Misalkan ini teman-teman, saya mau ngasih tahu ya teman-teman. Misalkan ini saya namanya rusuk diagonal. Diagonal tuh yang nyerong. Ini 5. Berarti yang ini juga 5 teman-teman. Ini 5. Ini juga 5. Ini 5. Ini juga 5. Seperti itu. Ada rusuk yang vertikal. Vertikal itu ke atas ya teman-teman. Ke atas. Rusuk itu garis ini. Misalnya ini 10. Berarti yang semuanya ke atas. Ini garis yang atas. Ini 10. Ini 10. 10. Itu. Ada rusuk yang horizontal atau mendatar. Misalkan di sini 6. Berarti bawah juga 6. Atas 6. Ini juga 6. Seperti itu ya teman-teman. Cukup mudah bukan teman-teman untuk mencari rusuk balok. Yang ketiga, memiliki
8 titik sudut. Nah, jadi balok juga memiliki titik sudut. Titik sudutnya yang mana teman-teman? Nah, untuk titik sudut balok itu yang paling atas, biasanya yang runcing. Nah, seperti ini. Berarti ada berapa? Ada 8 titik sudut teman-teman. Mudah bukan teman-teman untuk mencari sisi, rusuk, dan titik sudut. Jika teman-teman sudah mengerti tentang ciri-cirinya, teman-teman bisa like videonya. Dan jika teman-teman masih belum mengerti, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Oke? Kali ini kita akan mencari sisi yang sejajar. Satu ya, di sini saya tulis A. Mencari sisi yang sejajar. Teman-teman kan tadi sudah tahu bahwa sisi itu adalah permukaan luarnya. Misalkan ini depan, ini sisi depan. Ada sisi belakang, yang ini sisi belakang, sisi samping, kanan, samping kiri, sisi atas, sisi bawah. Nah, saya rasa teman-teman sudah bisa membedakan antara sisi-sisi. Oke. Misalkan di sini, saya tulis satu ya, sisi BCFE, berarti sisi depan ya, berarti sisi BCFE sejajar dengan nah, kalau sejajar itu berarti biasanya dikatakan berhadapan ya teman-teman ya. Kalau berhadapan, depan dengan yang mana teman-teman? Berarti yang belakang. Belakang itu yang ini. Nah, ini ya. Oke. Berarti ADGH. ADGH. Oke. Jadi teman-teman, jika teman-teman untuk ini kurang jelas, saya ganti saja dengan warnanya, warna merah. BCFE. Ininya ADGH. Sorry. ADGH. Oke. Itu ya, biar jelas. Sisi depan sudah. Sekarang sisi samping. Sisi samping kanan dulu, misalkan DCFG. Berarti sisi apa? DCFG sejajar dengan, nah, DCFG itu kan yang samping sebelah kanan ya teman-teman, berarti sejajarnya dengan yang samping sebelah kiri, ABEH. Oke, sekarang yang ketiga, tadi depan sudah, depan belakang, sisi kanan kiri sudah. Sekarang berarti yang belum itu sisi atas bawah, misalkan sisi EFGH sejajar dengan, nah, FGH itu kan yang atas ya, berarti sejajar dengan yang bawah, ABCD. Cukup mudah bukan teman-teman mencari sisi yang sejajar. Oke ya. Oke, sekarang sudah mencari sisi yang sejajar, kita mencari rusuk. Nah, kalau misalkan sisi itu adalah bagian permukaan, khususnya samping, berbagian apa, depan, permukaan luarnya. Kalau rusuk itu kan teman-teman tadi sudah tahu adalah garis lurusnya. Garis-garis, ada yang horizontal, diagonal, ada yang vertikal. Di sini yang kita yang B ya. Berarti rusuk yang sejajar. Oke. Satu. Untuk rusuk, di sini saya mencari rusuk yang diagonal dulu. Berarti rusuk yang sejajar.
rusuk di sini saya menggunakan ini ya, seperti ini. Ini artinya rusuk horizontal, nah, atau horizontal. Nah, yaitu horizontal itu adalah apa saja yang mendatar itu. Nah, ini rusuk horizontal. Berarti rusuk BC sejajar dengan apa? Rusuk apa saja? BC dengan apa lagi? AD, lalu EF, dan GH. Itu ya teman-teman ya. Mudah ya. Terus ada yang kedua. Ada rusuk yang namanya udah rusuk horizontal, ada yang ke atas berkurung ya. Namanya rusuk vertikal. Vertikal. Dimana rusuk vertikal itu teman-teman sudah tahu, vertikal itu yang ke atas, yang di sini atas ya, ke atas semua. Nah, jadi di sini tulis saja rusuk yang ke atas itu yang mana? Nah, BE, ke atas BE sejajar dengan BE sudah, lalu CF, lalu DG, dan AH. Seperti itu teman-teman. Dan satu lagi ada yang namanya rusuknya rusuk yang menyilang, nyerong gitu, hilang, itu namanya diagonal. Nah, di sini teman-teman, nah, berarti rusuk apa saja? Diagonal itu yang nyerong ya teman-teman. Nah, seperti ini. Berarti kalau diagonal di sini itu yang ininya teman-teman. Nah, ini diagonal, ini horizon, vertikal, diagonal. Seperti itu ya. Mudah ya teman-teman. Ini berarti diagonal. Berarti rusuk yang diagonal itu yang pertama adalah AB, lalu sejajar dengan apa? CD, lalu EH, dan FG. Cukup mudah bukan teman-teman mencari sisi yang sejajar, lalu rusuk yang sejajar. Nah, setelah itu ada lagi teman-teman, satu lagi, yaitu mencari apa ya teman-teman? Nah, satu lagi adalah di sini C, mencari titik sudut. Titik sudutnya mungkin teman-teman sudah tahu sendiri seperti apa. Di sini titik sudut itu yang bagian yang paling pojok biasanya teman-teman ya. Nah, di sini. Nah. Ini ya. Berarti titik sudutnya itu adalah titik sudut apa saja? A, B, lalu C, D, E, F, G, dan H.
Ini adalah titik sudutnya. Mungkin itu saja teman-teman. Jadi teman-teman sudah tahu ya antara sisi sejajar, rusuk sejajar, dan titik sudut. Nah, jika teman-teman sudah mengerti, sudah paham, teman-teman bisa like videonya. Jika teman-teman masih belum mengerti atau belum paham, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Oke? Nah, di sini saya sudah memiliki yang namanya sebuah balok. Nah, untuk gambarnya sendiri, saya rasa teman-teman juga sudah bisa menggambar balok. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mencari luas sisi. Belajar mencari luas sisi dari balok, sisi balok. Oke teman-teman, sisi balok ya. Kelihatan nggak? Oke, kita angkat dulu sedikit. Iya, sip. Sudah kelihatan ya teman-teman. Nah, di sini sisi yang saya cari itu ada beberapa saja. Kita mencari sisi depan. Sisi depan ya. Nah, sisi depan itu kan bentuknya kalau balok itu biasanya persegi panjang, teman-teman. Berarti karena kita mencari sisi depan, berarti luas sisi apa? Kalau sisi depan itu ABFE. Berarti yang depan nih. Saya arsir ya di sini. Saya arsir menggunakan ini. Sisi depan itu ini. Nah, yang paling depan ya. Nah, semuanya ya. Jadi kelihatan ya paling depan. Di sini adalah ABFE. Nah, untuk mencari luas sisi depan itu ada apa saja sisinya itu. Yang pertama sisi AB. AB itu berapa? Panjangnya itu berapa teman-teman? Panjangnya itu kalau ABFE, AB itu kan 6 ya. Berarti 6. Berarti 6 dikali kalau mencari luas itu berapa? FB atau FB BF lah, itunya 10. Nah, karena AB itu kan sama dengan EF ya, dan FB itu sama dengan AE. Berarti 6 kali 10 sama dengan 60. Satuannya cm. Kalau mencari luas di sini L gitu ya. L sama dengan ini persegi. Nah, ini sisi depan. Mudah ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita akan mencari sisi depan. Sudah mencari sisi depan, kita akan mencari sisi atas. Berarti di sini yang B gitu ya. Luas sisi. Nah, sisi atas itu yang mana teman-teman? Yang ini nih. Sisi atas. Yang atas ya. Sisi atas itu adalah EFGH. Oke. Karena kita mencari luas, berarti tinggal gini aja. L sama dengan, lihat, EF itu kan sama dengan yang AB ya, sama yang AB yang ini. Berarti ini juga 6 cm teman-teman. Kalau ini 6, berarti ini juga 6. Nah, CB itu, BC itu kan sama dengan FG. Berarti ini juga 3 cm. Seperti itu teman-teman. Berarti caranya tinggal gini aja. AB itu berapa? EF itu berapa? 6 dikali FG itu 3 sama dengan 18 cm persegi. Seperti itu teman-teman. Mudah ya. Setelah itu yang C, berarti cari luas sisi. Nah, tadi kita sudah belajar sisi depan, sisi atas. Berarti yang belum ada sisi samping. Sisi sampingnya kita biar yang kelihatan yang ini saja. Nah, sisi samping sebelah kiri ya. Nah, ini. Nah, kalau saya pakai yang merah ya biar kelihatan. Nah, sisi samping merah. Luas sisi sampingnya itu adalah hurufnya ADHE atau AEHD. Misalkan AEHD. Seperti itu. Berarti untuk mencari luasnya tinggal gini aja. L sama dengan, lihat ini kan sisi diagonal ya. Berarti sisi diagonal itu kan sama dengan yang sisi sampingnya yang ini.
adalah berarti di sini kita tulis 3, berarti 3 dikali panjangnya itu berapa? 10. Sama dengan 30 cm persegi. Cukup mudah bukan teman-teman mencari yang namanya luas sisi balok. Jadi gampang sekali teman-teman kalau teman-teman mencari luas sisi balok. Oke ya. Jika teman-teman sudah mengerti, teman-teman bisa like videonya. Dan bila teman-teman belum mengerti atau ada kendala, teman-teman bisa komen di kolom komentarnya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah soal untuk teman-teman. Di mana soalnya itu ingat ya, carilah sisi, rusuk, dan titik sudut yang sejajar. Jadi nanti teman-teman tugasnya adalah mencari sisi, rusuk, dan titik sudut yang sejajar seperti pada contoh yang tadi. Gitu ya. Serta luas sisinya. Nah, luas sisinya itu di sini sudah ada luas sisi LMPO, MNPQ, KLMN. Terus yang luas sisi ini WX, WY, XV, berarti lihatnya dari sini. Itu ya. Coba teman-teman untuk belajar bekerja sendiri tanpa menggunakan bantuan dari kalkulator atau alat hitungnya. Itu ya teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk hari ini. Mohon maaf bila mana ada penjelasan yang kurang dimengerti. Gitu ya teman-teman, karena kita sama-sama sedang belajar. Jika teman-teman sudah mengerti, teman-teman bisa like videonya. Dan jika teman-teman masih belum mengerti, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Oke? Jika teman-teman masih tetap belum mengerti, teman-teman bisa ulang lagi videonya dari awal. Ingat ya, tonton sampai beres. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.